I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that dick. Bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukti Devi Fitriana, NIM 2022011001. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang Francis L.K. Francis L.K. lahir pada 28 Oktober 1909 di Tiongkok dan wafat pada 15 Desember di California. Francis L.K. merupakan warga negara USA keturunan Cina. Beliau merupakan sarjana filsafat, antropologi, dan kesejahteraan Cina klasik dan psikologi. Dengan keahlian tersebut, Xu menyusun konsep psikologi timur dengan alternatif konsep kepribadian psikologi barat. Teori Xu tersebut disebut dengan kepribadian Zen dari sastra Cina yang memiliki arti manusia berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian. Pendekatan kepribadian timur adalah pendekatan sosial kultural karena manusia adalah makhluk sosial budaya. Xu menggambarkan lingkungan alam kehidupan jiwa atau kepribadian manusia sebagai 8 lingkaran yang konsentris. Lingkaran tersebut hanya teknis untuk menganalisis dan tentu tidak matematis, sehingga hanya gambaran yang mengelilingi individu. Gambaran lingkaran-lingkaran konsentris disebut dengan psikososiogram yang menggambarkan kejiwaan atau kepribadian manusia timur yang dikemukakan oleh Xu. Lingkaran yang ketujuh merupakan lapisan tidak sadar. Lingkaran ketujuh berada pada pusat yang terletak bagian paling dalam yang menggambarkan kehidupan jiwa yang tidak disadari. Hal ini karena hal yang semula disadari, tetapi selalu ditekan atau didesak untuk masuk ke dalam ketidaksadaran. Lama-kelamaan menjadi tidak sadar. Lingkaran yang keenam terletak di luar lingkaran ketujuh, tetapi masih sepusat dengan lingkaran ketujuh. Merupakan lapisan bawah sadar. Lapisan keenam dan ketujuh ini isinya sama tetapi hanya berbeda tingkat ketidaksadarannya saja. Lingkaran kelima ini menggambarkan lapisan ketidaksadaran jiwa, tetapi dinyatakan tidak berisi tentang kesadaran mengenai pikiran dan gagasan yang disadari penuh oleh individu yang bersangkutan, tetapi tidak dinyatakan kepada orang lain, hanya disimpan di dalam alam bawah sadarnya saja. Beberapa alasan sebagai berikut. 1. Karena takut. Dia takut dimarahi atau malu akan hal yang tidak bisa disampaikan kepada orang tersebut. 2. Karena takut akan respon orang lain. Apabila dia menyampaikan hal tersebut, dia takut mendapatkan respon yang tidak baik atau ditolak oleh orang-orang. 3. Karena malu ditertawakan oleh orang lain. 4. Tidak menemukan kata-kata yang cocok untuk menyampaikan gagasan tersebut. Lingkaran lapisan keempat disebut lapisan kesadaran yang dinyatakan, contohnya berisi tentang pikiran, gagasan, perasaan yang dapat dinyatakan secara terbuka kepada orang lain dan dapat diterima dengan mudah oleh sesamanya. Contohnya, perasaan empati, kegembiraan, kemarahan, pendapat, gagasan, keinginan, dan masih banyak lagi. Lapisan keempat ini adalah bahan untuk berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Lingkaran ketiga disebut dengan hubungan karib atau hubungan akrab, atau biasa disebut intimate society. Lapisan ini berisi konsepsi-konsepsi tentang orang-orang, binatang, benda yang oleh individu ini diajak bergaul dan berkomunikasi secara karib atau secara intim. Pergaulan karib ini biasanya digunakan untuk melepas tekanan batin, tempat berlindung, tempat mencurahkan isi hati, atau kesulitan hidup yang dihadapinya. Lingkaran selanjutnya, lingkaran kedua, disebut dengan lingkungan hidup kejiwaan dengan hubungan kegunaan. Pada lingkaran yang kedua ini, tidak perlu disertai cinta dan kemesraan, tetapi dapat terjadi karena hubungan jual-beli, lalu terbentuk persahabatan yang karib, tidak seperti pada lingkaran yang ketiga. Selanjutnya, lingkaran nomor 1. Sebagai gambar lingkaran hubungan jauh pada lingkaran ini, terdiri dari pikiran dan sikap dalam alam jiwa manusia, tentang manusia, benda, pengetahuan, adat, dan lain-lain. Biasanya ini jarang sekali mempunyai pengaruh langsung kepada kehidupan seseorang,
dalam sehari-hari. Biasanya orang merasa cuek terhadap lingkungan hubungan jauh. Contohnya misal, orang di desa, petani, peternak di pelosok, biasanya akan merasa cuek terhadap kehidupan orang-orang yang berada di kota. Begitu pula dengan sebaliknya. Berikutnya, lingkaran nomor 0. Lingkaran yang paling luar dapat disebut sebagai lingkungan dunia luar. Antara lingkaran nomor 1 dan lingkaran nomor 0, perbedaannya apabila pada lingkaran nomor 1 adalah hal-hal yang di luar masyarakat individu yang bersangkutan, tetapi masih di dalam lingkungan yang sama, misalnya wilayah Indonesia. Sebagai lingkaran nomor 0, terletak di luar masyarakat dan negara bangsa dari individu yang bersangkutan. Misalnya bangsa Indonesia dihubungkan dengan negara lain seperti USA dan Jepang. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, dari teori Jen yaitu, manusia berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian, adalah manusia yang dapat menjaga keseimbangan hubungan antara diri kepribadiannya dengan lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan sekitar yang paling dekat dan paling serius. Kepada siapa dapat mencurahkan rasa cinta, kemesraan, dan baktinya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, singkat, padat, dan kurang jelas mohon dimaafkan. Alangkah lebih baiknya mencari referensi lagi dari beberapa sumber seperti buku dan jurnal. Saya akhiri, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.